mukanya. Biar bisa kelihatan nih mukanya satu-satu. Ayo yang belum nyalain kamera. Kita akan memulai ibadah. Sebelum itu ada beberapa petunjuk ibadah yang harus disampaikan. Yang pertama, mohon berpakaian yang sopan. Yang kedua, persiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan. Yang ketiga, persiapkan Alkitab, alat tulis sebagai catatan, dan peralatan penunjang, seperti HP, laptop, dan buku yang memadai. Lanjut, saat instrumen atau musik dilantunkan, mohon rekan-rekan dapat mute mikrofon pada device masing-masing. Mohon agar bersikap selayaknya orang bersekutu saat ibadah. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Untuk lagu pembukaannya, kita akan menyanyi Mentega dengan Roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Tuhan, puji syukur kami panjatkan, Tuhan. Terima kasih untuk Engkau sudah mengumpulkan kami di sini tanpa kekurangan suatu pun untuk melaksanakan ibadah gerakan pemuda. Sekarang kami memulai ibadah kami, Tuhan. Kau boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu pun, Tuhan. Kau juga berkatikan pemberitaan firman yang akan disampaikan nanti oleh Kak Hendrik, ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa sebelum firman Tuhan.
Dipersilakan Kak Hendrik untuk berdoa. Mari rekan-rekan pemuda, sebelum kita mendengarkan firman, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat waktu yang telah Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini, hingga kami boleh bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak, kiranya Engkau mau siapkan hati masing-masing kami, kiranya Engkau juga mau berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang hamba sampaikan ini adalah perkataan dari-Mu saja. Terima kasih Bapak, amin. Kita akan membaca Alkitab dari Kidung Agung 6, Kidung Agung pasal 6 ayat 4 sampai 10. Kidung Agung 6 ayat 4 sampai 10 yang berbunyi demikian. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza, Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima, pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam rekan-rekan pemuda. Pada malam hari ini tema dari pengurus adalah cinta segitiga. Boleh ke slide yang selanjutnya. Teman-teman pemuda udah pernah tahu formula seperti ini, segitiga seperti ini? Jadi ternyata cinta segitiga itu bukan hanya seperti di sinetron-sinetron. Seperti sinetron Ku Menangis itu, Ku Menangis, ya nggak seperti itu juga. Ternyata kehadiran orang ketiga itu perlu dalam kehidupan cinta. Dari gambar segitiga ini, teman-teman pasti dengan mudah mengambil kesimpulan kamu atau kamu dengan pasangan kamu harus berjalan mendekati Tuhan. Seperti di bahasa Inggrisnya, if you both work to be closer to God, then you will automatically begin to grow closer to one another.
Jadi rekan-rekan pemuda sama pasangan hidup, sama pacarnya, sama temennya itu harus sama-sama jalan bareng. Harus sama-sama jalan bareng sampai ketemu sudut yang paling dekat. Sudut paling atas yaitu ke Tuhan. Ketika teman-teman bisa ngajak pasangan teman-teman ini ke arah yang sama, ke arah Tuhan, seperti gambar segitiga ini, jadi hubungan teman-teman sama pasangan teman-teman itu semakin dekat. Semakin dekat antar pasangan, semakin dekat juga dengan Tuhan. Boleh ke selanjutnya? Ya, malam hari ini kita ada 3 hal penting yang mau kita renungkan. Yang pertama, hubungan yang takut akan Tuhan dan melandaskannya pada cinta kasih Tuhan. Kedua, pemahaman seks yang benar dan kudus. Yang ketiga, hubungan yang berkualitas dengan mampu saling menghargai, mengapresiasi, dan menikmati keindahan tatanan cinta sebagaimana yang secara khas diungkapkan dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, Kidung Agung 6 ayat 4-10. Next slide. Kita mulai yang pertama, hubungan yang takut akan Tuhan dan melandaskannya pada cinta kasih Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, mungkin sebagian ada yang tahu Kidung Jemaat 318. Kidung Jemaat 318 judulnya Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Sering kita nyanyiin waktu ibadah pemberkatan pernikahan. Liriknya, berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap. Di Kidung Jemaat 318 ini benar-benar kita dikasih tahu bahwa ada orang ketiga. Ada cinta segitiga yang harus terjadi di dalam setiap rumah tangga. Tapi kita belum nyampe ke arah rumah tangga, kita masih dalam lingkup pacaran. Jadi mau pacaran, mau teman-teman kemudian nanti menikah, dibutuhkan orang ketiga. Dibutuhkan adanya Tuhan. Jadi nggak bisa hanya relasi 2 orang aja, tapi kita harus undang Tuhan buat hadir dalam hubungan kita, mau itu kita masih pacaran ataupun nanti saat kita sudah menikah. Kemudian di Efesus 5 ayat 22 dan 25. Saya bacain aja Efesus 5 ayat 22 dan 25. Ayat 22-nya berbunyi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25-nya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini Alkitab, firman Tuhan sudah memberitahu kita tanggung jawab kita terhadap pasangan kita. Dalam Efesus ini, hai istri dan suami. Cuman kita ganti, hai pacar, tunduklah pada pacarmu setiap pada Tuhan. Kemudian ayat 25-nya, hai suami, hai pacar, kasihilah pacarmu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi di Efesus ini udah dikasih tahu kita nggak usah kita tidak bisa bertindak semena-mena sama pacar kita walaupun masih pacaran, karena kedepannya arahnya seperti ini. Udah dikasih tahu sama Alkitab, hai pacar, tunduklah kepada pacarmu seperti kepada Tuhan. Jadi nggak bisa si ceweknya tunduk sama cowoknya doang lalu bucin, nggak bisa cowoknya tunduk sama ceweknya lalu bucin. Jadi mesti ada timbal balik antara cowoknya dan ceweknya juga.
Kemudian tentang hubungan yang takut akan Tuhan ini juga ternyata udah teman-teman dapat waktu katekisasi. Katekisasinya materi 44. Materi 44 ini sudah menjelang selesai katek tentang etika pergaulan, LSD, Love, Sex, and Dating. Boleh ke next slide. Di materi katek 44 itu kita udah diajarin apa arti love, sex, and dating, LSD. Arti cinta, seks, dan pacaran. Dari materi ini ada beberapa hal yang disampaikan, antara lain tahap-tahap berpacaran, pedoman pacaran, kemudian apa yang dimaksud dengan seks itu. Teman-teman sebagai pemuda dan pemudi, kita memiliki banyak tantangan. Seperti yang terlihat di slide ini, dalam diri kita sebagai pemuda dan pemudi ini, usianya usia yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Banyak yang bilang juga emosinya kita masih labil. Kemudian idealis. Tapi ada hal yang ya ada bagusnya juga, solidaritas dan spontanitas tinggi. Kita nggak bisa ngelihat teman kita, misalnya yang cowok, misalnya teman kita digebukin orang, teman-teman cowoknya pasti nggak tahan untuk ngebales. Solidaritas dan spontanitas tinggi. Atau yang cewek, kalau misalnya ada yang ngomongin langsung labrak. Selain itu, ada lagi yang menjadi tantangan kita sebagai pemuda dan pemudi, antara lain lingkungan. Lingkungan kadang juga kita bisa kebawa dengan lingkungan kita. Kita tinggal kita nongkrong sama anak-anak preman, kita kebawa jadi preman, tapi kita nongkrong sama teman-teman yang kutu buku, siapa tahu kita ketularan jadi kutu buku. Kemudian pacaran tidak mengetahui batas. Gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan ini ya nggak usah lah jadi fuckboy apa fuckgirl gitu. Udah, ini you pacaran ala Kristen. Nggak usah fuckboy fuckgirlan lah. Jadi Christian boy Christian girl. Kemudian ketika usia kita sudah masuk usia kuliah, atau mungkin anak-anak SMA juga udah mulai menganggap biasa seks, drugs, dugem. Untungnya sekarang lagi corona jadi tidak ada yang dugem. Kemudian tampil beda untuk membuat orang lain terangsang. Kadang nggak ada maksud untuk menjudge teman-teman yang suka make yang suka agak modis atau bukan modis juga ya, membuat orang lain terangsang, ya tampil seksi. Maksudnya ketika teman-teman mau tampil seksi boleh, tapi jangan tampil seksinya pas datang ke gereja gitu. Jadi usahain pakai bajunya yang nggak membuat orang lain ke-distract saat ibadah. Kemudian tantangan lainnya ini yang sekarang udah semakin mudah ya, porn content. Kita bisa dapat
konten porn dari mana aja. Kita bisa dari Twitter, dari IG, YouTube, atau website porno juga udah banyak gitu. Udah nggak terlalu susah buat nyari barang kayak gini. Ini benar-benar tantangan yang dirasakan bagi pemuda dan pemudi, khususnya pemuda-pemudi Kristen. Karena memang usia kita ini memang seperti ini keadaannya. Mau nggak mau, nggak bisa kita hindarin, kita bakal ngalamin ini. Next slide, gitu. Nah, dengan begitu banyaknya tantangan-tantangan tadi, di materi KTEK yang materi 44 itu juga dikasih tahu dua hal ini. Kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen, kita harus selektif dan kritis. Kita selektif memilih dengan siapa kita berteman. Kita selektif konten apa yang mau kita nonton nih. Apa kita nonton porn terus atau kita nonton video DIY gitu. Jadi sebagai pemuda dan pemudi Kristen, kita harus mampu menyaring segala informasi yang membanjiri otak kita setiap harinya. Kemudian sikap yang kedua yang harus kita punya, kritis. Ketika teman-teman mendapat informasi, ya usahain teman-teman cari tahu asal dari mana informasinya, apa ada referensinya gitu. Jadi nggak sekadar terima hoax, nggak sekadar terima info-info yang malah membuat pikiran kita kacau, kita menilai sendiri, kita nggak tanya ke orang lain, kita nggak tanya ke kakak kita, ke saudara kita. Akhirnya informasi itu ternyata salah, jadi berakibat buruk pada kita. Dari sikap selektif dan kritis ini, Alkitab udah menyampaikan di 1 Timotius 4 ayat 12. Teman-teman mungkin udah tahu ini 1 Timotius 4 ayat 12 ini isinya apaan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah penolong bagi orang-orang percaya. Dengan kita memiliki sikap selektif dan kritis dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, seenggaknya kita bisa jadi contoh buat orang lain. Seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dengan selektif dan kritis, kita bisa menilai sebuah pergaulan, kita bisa menilai dengan siapa kita mau bergaul, kita bisa menilai apa yang ingin kita cari tahu, ilmu apa sih yang kita inginkan, kemudian kita kritisi, apakah ini baik atau buruk, apakah ini sesuai dengan Alkitab, apakah ini sudah sesuai dengan ajaran Kristen. Semua kita harus bisa menanamkan sikap selektif dan kritis. Walaupun kita muda, setidaknya kita sudah memiliki sikap selektif dan kritis, jadi kita tahu apa yang kita jalanin, dan kita juga bisa jadi contoh buat orang lain. Next slide. Pemahaman seks yang benar dan kudus. Ini agak banyak juga sih
pemahaman seks yang benar dan kudus menurut Kristen. Bagaimana seorang Kristen memahami seks? Apakah yang Alkitab katakan tentang seksualitas? Di sini ada 7 prinsip. 7 prinsip ini diharapkan bisa membantu orang Kristen yang mempercayai Alkitab memahami seks. Prinsip yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa seksualitas manusia sebagai sesuatu yang baik. Mari kita mulai dari awal. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di Kejadian 1 ayat 27. Setelah penciptaan sebelumnya dilakukan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi setelah penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, Allah melihat bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Awal pengertian secara ilahi bahwa seksualitas manusia itu sungguh amat baik, menunjukkan perbedaan seksual pria dan wanita sebagai bagian dari kebaikan dan kesempurnaan dari ciptaan Tuhan yang pertama. Perhatikan juga bahwa perbedaan jenis kelamin pria dan wanita berhubungan dengan kenyataan bahwa manusia diciptakan menurut peta Allah. Karena kitab suci membedakan manusia dengan ciptaan yang lain, maka para ahli teolog berpendapat bahwa pengertian peta Allah mengacu pada kemampuan rasional, moral, dan spiritual yang Tuhan berikan kepada pria dan wanita. Kemudian, prinsip kedua, seksualitas manusia adalah satu proses di mana dua menjadi satu daging. Masih dalam Kejadian juga, hubungan intim antara seorang pria dan wanita diekspresikan di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Istilah satu daging mengacu pada penyatuan tubuh, jiwa, dan roh yang utuh di antara pasangan yang telah menikah. Penyatuan utuh ini dapat dialami khususnya melalui hubungan seksual yang merupakan tindakan dari pengekspresian cinta sejati, rasa hormat, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, prinsip ketiga, seks adalah memahami satu sama lain melalui cara yang paling intim. Hubungan seksual di antara pasangan yang telah menikah membuat mereka dapat saling memahami melalui cara yang paling khusus. Hal ini tidak dapat diperoleh dengan cara yang lain. Berhubungan seksual tidak hanya membiarkan pasangan kita melihat tubuh kita, tetapi juga kepribadian kita. Inilah mengapa sebabnya kitab suci sering menggambarkan hubungan seksual sebagai memahami. Kata kerja yang sama digunakan dalam Ibrani yang mengacu pada memahami Tuhan. Kemudian yang prinsip keempat, Alkitab mengecam hubungan seks di luar nikah. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, karena seks melambangkan hubungan antar pribadi yang paling intim dan mengekspresikan penyatuan satu daging berdasarkan komitmen total, maka kesimpulannya, seks tidak boleh dilakukan dalam satu hubungan biasa yang hanya berlandaskan kesenangan. Penyatuan dalam hubungan semacam itu, menurut Kristen, merupakan tindakan yang amoral. Hubungan seks di luar nikah adalah masalah yang serius karena membawa pengaruh yang lebih dalam dari dosa-dosa yang lain. Seperti yang Paulus nyatakan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Teman-teman bisa lihat di 1 Korintus 6. Sebagian orang berpendapat bahwa minuman beralkohol juga
berpengaruh terhadap diri seseorang, tetapi pengaruhnya tidak bersifat permanen seperti yang ditimbulkan oleh dosa seksual. Kemudian, kebiasaan makan makanan yang dilarang dapat ditiadakan, barang yang dicuri dapat dikembalikan, kebohongan dapat diganti dengan kebenaran, tapi perbuatan seksual tidak dapat dihapuskan begitu saja. Tapi yang perlu teman-teman pahami, ini bukan berarti bahwa dosa seksual tidak bisa diampuni. Kitab suci mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti Daud, ketika Daud bertobat karena telah melakukan perzinahan dan pembunuhan, Tuhan memaafkannya. Kemudian prinsip yang kelima, seks tanpa komitmen membuat manusia seperti benda. Seks di luar nikah adalah seks tanpa komitmen. Hubungan semacam ini menghancurkan integritas seseorang dengan merendahkannya menjadi satu objek yang digunakan untuk kepuasan pribadi. Baik itu kepuasan pribadi sang laki-laki maupun kepuasan pribadi sang perempuan. Seseorang yang merasa terhina setelah berhubungan seksual bisa saja menjadi trauma karena takut hanya akan dimanfaatkan, atau justru menjadi tidak menghargai tubuhnya lagi sehingga melakukan hubungan seksual secara sangat bebas. Ia telah kehilangan kesempatan untuk menggunakan seks sebagai cara untuk mengekspresikan rasa cinta dan merusak pengertian seksualitas manusia yang sesungguhnya. Seks tidak dapat digunakan sebagai cara untuk bersenang-senang dengan seseorang, sementara di saat yang sama digunakan untuk menunjukkan cinta sejati dan komitmen dengan orang lain. Kecaman terkeras dari sudut pandang Kristen memang ditunjukkan kepada tindakan amoral seks di luar nikah. Kecaman tersebut jelas terdapat dalam Alkitab. Alkitab menolak menggunakan istilah yang lebih lunak. Contohnya, seks pranikah dengan tekanan pada pra dan bukan pada nikah. Perzinahan diartikan sebagai seks di luar nikah. Kemudian berkembang lagi homoseksualitas. Beberapa hari yang lalu juga mungkin sebagian teman-teman tahu kalau ada yang tertangkap sedang melakukan pesta gay. Homoseksualitas digambarkan dengan istilah yang lebih lunak sebagai satu variasi gay dan bukan disebut sebagai penyimpangan. Orang Kristen saat ini mulai mempertimbangkan satu alasan bahwa cinta membuat seks di luar nikah sesuatu benar. Kalau seorang pria dan wanita jatuh cinta, mereka berhak mengekspresikan cinta mereka walaupun melalui hubungan seks di luar nikah. Beberapa pendapat mengatakan bahwa seks sebelum nikah membebaskan mereka dari tradisi kuno dan memberikan mereka satu kebebasan emosi. Kebenaran dalam hal ini adalah bahwa seks pranikah menimbulkan tekanan emosi karena mengartikan cinta sekedar hubungan fisik tanpa satu komitmen total di antara pasangan yang menikah. Kemudian kita lanjut ke prinsip yang keenam. Seks merupakan sarana prokreasi dan relasi. Prokreasi artinya hubungan suami istri yang bertujuan menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus. Sampai awal abad ini, orang Kristen percaya bahwa fungsi utama seks adalah untuk prokreasi, untuk melanjutkan keturunan, untuk memenuhi dunia ini, untuk menjadi generasi penerus mengisi dunia ini.
Pertimbangan lain seperti aspek kesatuan, relasional, dan kesenangan dianggap sebagai fungsi sampingan. Namun keadaan tersebut mulai berubah di abad 20. Dari sudut pandang Alkitab, kegiatan seksual dalam perkawinan merupakan sarana prokreasi dan relasi. Jadi, sarana untuk menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus dan sebagai sarana relasi antara pria dan wanita. Sebagai orang Kristen, kita perlu menjaga keseimbangan antara kedua fungsi seks ini. Hubungan seks adalah kegiatan menyenangkan yang menimbulkan rasa saling memiliki dan menjadi satu, sementara menciptakan satu kemungkinan untuk membawa satu kehidupan baru ke dalam dunia ini. Teman-teman, kita harus menyadari bahwa seks adalah anugerah ilahi yang hanya boleh kita nikmati dalam perkawinan. Paulus mengajarkan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Prinsip terakhir, prinsip ketujuh, seks memampukan pria dan wanita untuk mencerminkan peta Allah dengan turut serta dalam kegiatan kreatifnya. Dalam Alkitab, seks tidak hanya berfungsi dalam proses penyatuan roh yang misterius, tetapi juga menciptakan kemungkinan untuk membawa anak-anak lahir ke dunia ini. Seperti perintah Tuhan dalam Kejadian 1, beranak cuculah dan bertambah banyak. Namun, tentu saja tidak semua pasangan dianugerahi anak. Karena usia atau kemandulan, atau mungkin ada penyakit genetik yang menjadi faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa memiliki keturunan. Namun bagi sebagian besar pasangan yang menikah, memiliki anak adalah hal yang wajar dalam kehidupan perkawinan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap tindakan dari kesatuan seks harus mengacu pada konsep tersebut. Di sini tidak bermaksud memisahkan seks dari kemungkinan untuk memiliki anak. Suami dan istri yang melakukan hal-hal itu dengan alasan-alasan pribadi sesungguhnya kurang memahami tujuan Tuhan terhadap hidup mereka. Mereka mengambil risiko untuk tidak mengindahkan perkawinan mereka, dan kegiatan seksual dalam perkawinan hanyalah demi kepuasan semata. Mereka tidak bersedia turut serta dalam satu proses kreatif untuk membawa kehidupan baru anak-anak mereka ke dalam dunia ini, membebaskan dan mendidik mereka hingga sampai pada kedewasaan. Dari ketujuh prinsip ini, boleh kita ambil kesimpulan seksualitas manusia merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang indah. Tidak ada jejak dosa di dalamnya, namun sama seperti anugerah Tuhan yang lain bagi manusia, seks juga digunakan oleh setan untuk menjauhkan manusia dari kehendak Tuhan. Seks berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan dan memperoleh keturunan dalam hubungan pria dan wanita untuk menjadi satu daging. Ketika hubungan itu rusak baik oleh seks pranikah atau seks di luar nikah, kita telah melanggar hukum Taurat yang ketujuh, kita telah berbuat dosa,
dosa terhadap Allah maupun dosa terhadap diri sendiri. Tapi Alkitab tidak meninggalkan kita tanpa harapan. Alkitab memperkenalkan kita kepada kasih Allah yang bersedia mengampuni segala dosa termasuk dosa seksual. Walaupun dosa seksual meninggalkan bekas dalam kesadaran kita dan dapat menyakiti orang lain, pertobatan yang sungguh-sungguh mampu membuka pintu maaf Allah. Tidak ada dosa yang sangat besar sehingga kasih Allah tidak dapat membawa penyembuhan dan perbaikan. Yang harus kita lakukan adalah meraih kasih itu karena hanya kasih yang membuat kita menyadari potensi kita masing-masing yang telah diberikan oleh pencipta kita. Next slide, Git. Nah, ini yang masuk dalam perikop bacaan kita tadi, hubungan yang berkualitas dengan mampu saling menghargai, mengapresiasi, dan menikmati keindahan tatanan cinta sebagaimana yang secara khas diungkapkan dalam Kidung Agung. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita lihat mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, pasti kalau di antara kita sedang jatuh cinta, pasti tiba-tiba kita berubah menjadi penyair. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan, tiba-tiba kita menulis puisi. Tiba-tiba kita ingin kasih pujian buat pasangan kita, buat pacar kita. Di sini Salomo menulis mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Kata-katanya seperti yang kita tahu, Kidung Agung memang isinya adalah puisi, puji-pujian, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Kita patut mencontoh apa yang dilakukan Salomo dalam tulisannya. Namun yang harus kita usahakan adalah tidak hanya kita pintar memuji, tidak hanya kita pintar ngegombalin, tapi kita nol dalam mewujud nyatakannya. Kita bilang pasangan kita ganteng, kita bilang pasangan kita manis, tapi tujuannya bukan untuk memuji, tapi hanya untuk cari selamat, atau biar nggak dimarahin. Tapi yang harus kita maknai dari tulisan Salomo ini, kita nggak hanya lip service, tapi kita bisa ngewujudin dalam hubungan kita sehari-hari. Baik itu dengan pacar kita ataupun dengan teman-teman kita juga. Masa pacaran merupakan masa adaptasi antara dua orang yang berbeda. Berbeda latar belakang, temperamen, karakter, nilai-nilai hidup, hobi, dan lain-lain. Dua orang ini sedang mempersiapkan diri untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Tentunya ketika kita pacaran, tujuan akhir kita adalah pernikahan. Tujuan akhir kita adalah bersatu dalam kasih Tuhan. Kita menikah. Tujuan dari masa adaptasi ini harusnya adalah untuk menyamakan persepsi, khususnya dalam hal-hal yang prinsip. Kita nggak hanya pacaran dengan makan, nonton,
eh, ataupun eh, hal-hal yang sifatnya rohani. Kita nggak cuman menyeimbangkan antara hal duniawi dan hal-hal rohani. Tapi dalam masa pacaran ini kita perlu berbicara dari hati ke hati tentang siapa diri kita. Kita bicara tentang rencana hidup, kita berbicara tentang pekerjaan kita mulai berbicara soal pengaturan waktu dan uang, kita berbicara soal karakter kita berbicara soal cara memecahkan masalah, mungkin juga rencana bila nanti kita akan memiliki anak. Dalam masa pacaran ini, kita nggak bisa menghindari benturan. Pasti akan terjadi benturan yang ada sebuah kalimat yang cukup keras. Jadi kalau misalnya kamu pacaran tapi kamu belum pernah benturan, kamu belum pernah berdebat, kamu belum pernah berantem, mendingan kamu jangan nikah sama dia. Cukup kalimat itu lumayan kencang juga, lumayan dalam gitu. Ketika kita berusaha baik sama pasangan kita berusaha menghindari benturan, namun ada omongan seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi ataupun ketika kita mengalami benturan, jangan kita lari. Ada yang bilang, kalau bosen jangan ngilang. Jadi ketika terjadi benturan, usahakan bicarakan dengan pasangan teman-teman, jangan bicarakan ke orang lain, jangan bicarakan ke sosial media, bicarakan sama pasangan teman-teman, bicarakan sama yang di atas, biar tercipta cinta segitiga ini. Kemudian di masa pacaran, kejujuran dan ketulusan mutlak. Kejujuran dan ketulusan mutlak ini supaya tidak terjadi perkataan, dulu waktu pacaran kamu nggak gitu deh. Sekarang kenapa begitu? Ada lagi teman bilang, waktu pacaran itu kalau nelepon bisa berjam-jam. Tapi nanti ketika udah kawin, teleponan lebih dari 1 menit, yang jadi adalah berantem. Jadi, balik lagi, kejujuran dan ketulusan ini mutlak diperlukan. Supaya kita nggak ngucapin waktu pacaran, kok kamu nggak gitu, sekarang kenapa begini? Lanjut lagi, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, ketika rekan-rekan pemuda memiliki pasangan yang sama-sama aktif di pelayanan, yang sama-sama jadi panitia gitu acara di gereja, itu baik, dan seperti tadi dibilang, saat pacaran jangan hanya kita melakukan kegiatan duniawi sama-sama ataupun melakukan kegiatan yang rohani sama-sama, tapi kita juga perlu berbicara dari hati ke hati tentang siapa diri kita. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan pemuda ini punya pasangan yang punya pacar
yang sama-sama di pelayanan bukan menjadi jaminan bahwa kedepannya akan baik, tapi kalau kita tetap saling berbicara dari hati ke hati seperti yang tadi disampaikan, boleh jadi hubungan kita diberkati Tuhan, dan boleh jadi kita berdua semakin dekat dengan Tuhan, kita berdua semakin erat hubungannya, dan tidak lupa juga kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan juga, seperti yang kita lihat dalam gambar cinta segitiga di slide yang pertama tadi. Dalam masa pacaran ini, proses adaptasi antara sang laki-laki dan sang wanita ini berlangsung lebih halus karena frekuensi pertemuan tidak setinggi dalam masa pernikahan. Jadi, rekan-rekan pemuda ataupun pasangan dari rekan-rekan pemuda ini memiliki waktu cukup untuk memulihkan diri apabila terjadi konflik, dan kita berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian di masa pacaran ini juga merupakan masa untuk mengenal keluarga masing-masing, misal dengan menghadiri acara-acara keluarga, dan masa pacaran ini juga merupakan masa pengujian terakhir sebelum kita tidak bisa mundur lagi dari yang namanya pernikahan. Yang harus diutamakan masa pacaran ini adalah masa bagi kita untuk menjaga kekudusan kita. Sejauh mana keintiman fisik boleh dilakukan, perlu kita ingat, keintiman tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan juga rohani. Dan fokus masa pacaran bukan keintiman fisik. Penutup, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kesimpulan yang paling sederhana adalah orang lain bisa saja memberikan pernyataan atau ide atau kesimpulan tentang cinta atau seksualitas, entah itu menurut pengalaman atau pengkajian mereka, tetapi bagi anak muda atau orang percaya, cinta atau seksualitas adalah anugerah Tuhan yang paling indah, paling intim, yang hanya dapat dinikmati dengan pasangannya dalam hubungannya dengan pencipta yang menganugerahkan baginya. Di luar itu, tidak dalam korelasi yang intim dengan Tuhan. Hubungan menjadi satu daging dengan orang yang tidak terikat pernikahan adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Dalam doa syafaat, untuk yang bertugas dipersilakan. Tes. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, Tuhan, dalam gerakan GP pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, bangsa di mana kami tinggal ini, Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Tak lupa juga kami mendoakan untuk
para pemimpin kami ya Tuhan, presiden, dewa perwakilan rakyat, hingga para pemimpin bawahannya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sifat akan takut akan Engkau. Ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan kepada tim medis yang melakukan tugasnya pada saat ini untuk merawat masyarakat yang terkena COVID. Tuhan Yesus memberkati mereka dan Tuhan Yesus beri kesehatan juga kepada mereka. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Tuhan jaga dan Tuhan bantulah mereka untuk mengembalakan jemaat dengan cara-cara yang kreatif untuk menaruh kasih atas gereja kami ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan, sertai kiranya setiap apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Engkau sertai warga sekitar di gereja kami, agar kiranya mendapat terus dukungan setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi pelayanan-Mu yang ditempatkan di GPB Pancaran Kasih Depok. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarkanlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pekat GP Pancaran Kasih Depok Tuhan. Kiranya teman-teman kami yang sedang mengalami sakit atau pemulihan, kiranya Engkau sertai dimanapun mereka berada, berikan mereka kesembuhan sehingga mereka dapat berkumpul lagi dan mengikuti Zoom meeting Gerakan Pemuda pada malam hari ini. Dan kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia mereka yang baru juga Tuhan, sertai mereka, jadikan mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon dengarkanlah doa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Tanah kerajaan pada hari ini makan kami secukupnya dan menjaga segala kami. Berikan jangan punya dan setiap bulan. Dan apa yang kami cari. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang masing-masing tersedia di layar screen atau diberikan langsung ke gereja setiap hari dan jam kerja. Untuk lagu persembahan kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 79, Beri Padanya.
Doa persembahan dipersilakan yang bertugas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan virtual pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan bahwa kami boleh memberikan persembahan yang daripadamu juga. Kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan dapat memperluas gerejamu dan memperluas kerajaanmu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Kak Via. Salam Kavia. Selamat malam, Pak Kavia. Malam, Kak Pia. Malam, Kak Pia. Kita akan mendengar kabar-kabar dari pemuda. Yang pertama, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk beribadah virtual pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pelayan firman Kak Diaken Hendrik dalam membawakan firman-Nya, serta teman-teman yang bertugas, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan keluarganya juga diberkati. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam setiap hidup dan pekerjaan atau sekolahnya. Yang ketiga, minggu depan kita ada ibadah gerakan pemuda lagi di hari Jumat. Tapi ini beda dari biasanya. Teman-teman bisa ikutin nanti di sosial medianya GP Pankas. Bisa lihat nanti ada apa yang beda di minggu depan. Semoga teman-teman bisa datang lagi di ibadah minggu depan, biar kita sama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekian kabar-kabar dari pemuda, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Mari rekan-rekan pemuda, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Mari kita pergi dengan sejahtera dan kita lakukan firman Tuhan dalam tugas dan panggilan kita di tengah masyarakat dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Boleh bersilakan dulu. Yang bertugas.